Tuhan Yesus, Terus terima kasih atas penyertaanmu. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Hai Kid. Halo Kid semuanya. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di ibadah online minggu ini. Apa kabar Kania? Aku baik-baik aja. Gimana Kak Mevi? Wah, aku juga baik-baik aja. Kita harus semangat ya. Pasti harus kita semangat. tetap bersuka cita. Yuk kita nyanyi. Kita menyapa adik-adik di rumah. Oke siap. Kita nyanyi apa sih? Halo, 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 dan hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kak Mevi, kira-kira kids di rumah tahu nggak ya kalau Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita kemanapun kita berada? Pasti tahu dong, karena kita di rumah anak-anak Tuhan yang pasti dilindungi oleh Tuhan Yesus. Iya, jadi kids semuanya harus tahu dan ingat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mau kita naik gunung, mau kita berenang, mau kita nyelam-nyelam, atau mau kemanapun kita berada, pasti Tuhan Yesus selalu Menyertai, kita. melindungi ya. Yuk kita semuanya, Kania ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Kudaki-daki ke Gunung. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada.
kita anak-anak Tuhan banyak digoda oleh iblis. Tapi kita jangan mau dengarkan suara iblis ya. Kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalau iblis yang seru, jangan mau ya. Nah, yuk kita nyanyi. Kita katakan, kalau iblis yang berseru, kita tetap mau maju karena Tuhan, bukan karena iblis ya. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, semuanya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, JJ mau baca Alkitab sama teman-teman. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo kids, perkenalkan, namaku Mang Hendro, si penjual balon. Nah, kids, siapa yang suka main balon? Lihat balonku penuh dengan warna. Ada yang oranye dan ada yang kuning. Bagus-bagus kan? Wah, kids tahu tidak? Mang Hendro ini jualan balon belum lama, baru sekitar 5 bulan. Ya, gara-gara ada pandemi COVID sih. Jadi Mang Hendro di PHK, ya harus berhenti dari kerjaan Mang Hendro yang lama. Jadinya ya gini, jualan balon deh. Ya puji Tuhan kids, jualannya Mang Hendro laris loh. Tapi pernah ada satu masalah kids. Ada yang sirik dengan Mang Hendro. Itu si Ulil yang suka usil. Kalian tahu apa yang si Ulil lakukan? Dia bawa yang namanya peniti. Dia datang ke tempat Mang Hendro jualan. Dan kalian tahu apa? Dia tusuk-tusuk balon yang Mang Hendro jual pakai jarum atau peniti yang dia bawa tuh kayak gini gitu. Woi. Wow. Kaget ya? Wah, Mang Hendro yang jualan juga kaget. Tapi bukan cuma sekali gitu. Si Ulil itu sering banget dia datang ke tempat jualan Mang Hendro, lalu balonnya Mang Hendro ditusuk semua. Wah.
Hatiku sangat kacau. Wah, balonnya Mang Hendro jadi nggak bisa dijual, kids. Wah, memang keterlaluan si Ulil itu. Tapi Mang Hendro nggak mau kalah. Mang Hendro punya ide supaya si Ulil itu tidak mengganggu Mang Hendro jualan balon lagi. Mau tahu caranya? Ini dia. Mang Hendro punya balon ajaib. Nah, kids tahu apa ajaibnya balon Mang Hendro ini? Dia kebal jarum atau peniti. Gak percaya? Kids lihat ya. Ini penitinya. Mang Hendro tusuk. Gak pecah, kids. Jelep, jelep, jelep. Gak pecah, kids. Duh, kok pecah? Oh, sorry, kids. Balonnya salah. Bukan ini balon ajaibnya. Maklum, balonnya Mang Hendro kan banyak. Jadi bingung nih yang mana ya? Yang ini dia, kids. Ya. Kita coba lagi ya. Ini peniti. Nah, tusuk. Celup, celup, celup. Tidak meletus, kids. Lagi ya. Celup, celup. Tidak meletus. Wah, bagaimana? Kids semua kaget kan? Waktu itu, si Ulil juga kaget. Dia bingung. Loh, kok balonnya ditusuk jarum? Kok nggak pecah? Nggak meletus? Wah, sekarang Ulil sudah kapok. Dia tidak berani lagi mengganggu balon-balon punya Mang Hendro. Gimana, kids? Balon ajaib Mang Hendro hebat ya? Sebenarnya, kids, yang hebat bukan balonnya. Balonnya sih biasa aja. Sama seperti balon-balon yang lainnya yang bisa pecah-pecah tadi. Tapi ada sesuatu yang bikin balon ini berbeda. Ini dia. Selotip. Ya, balon ini tidak meletus waktu ditusuk peniti karena permukaannya sudah Mang Hendro lindungin dengan selotip. Jadi bukan balonnya yang hebat, tapi balon itu istimewa karena ada selotip yang menjadi pelindungnya. Kalau bagian balon yang tidak terlindung selotip ditusuk bagaimana? Dor. Meletus deh. Kids tahu? Hidup kita itu seperti balon-balon jualan Mang Hendro ini. Dibuat Tuhan dengan sangat baik. Tapi iblis mau mengganggu dan menyerang kita. Kita dirayu dan diajak untuk berbuat dosa. Iblis mau merebut kita dari Tuhan Allah. Wah, kalau tadi balon punya Mang Hendro bisa dilindungi pakai selotip. Bagaimana dengan diri kita ya, kids? Apakah seluruh badan kids harus dibungkus pakai selotip? Oh, tidak bisa. Selotip bisa melindungi balon, tapi tidak bisa melindungi kita dari serangan iblis. Lalu, apa? Atau siapa yang bisa melindungi kita dari iblis? Ayo, kita tanyakan pada Alkitab. Kids di rumah, ambil Alkitab kalian, buka di Mazmur nomor 27. Ya. Mazmur nomor 27. Mang Hendro akan bacakan Mazmur nomor 27 ini di ayat 1 dan 5. Ikut baca di rumah ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bagaimana, kids?
Kalian sudah tahu siapa yang bisa melindungi hidup kita? Iya, Tuhan Allah. Pemazmur memberitahu pada kita bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan Tuhan adalah benteng hidupku. Kita tahu apa itu benteng? Benteng itu adalah sebuah bangunan yang besar dan kuat. Fungsinya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya agar selamat dari serangan musuh. Tuhan adalah benteng hidupku. Artinya, Tuhan adalah pelindung hidup kita. Tuhan melindungi kita dari apa saja? Tuhan melindungi kita dari orang jahat, dari musuh. Dan musuh kita yang paling jahat yaitu iblis. Tuhan melindungi hidup kita. Oleh karena itu, iblis tidak bisa menyerang kita. Tuhan membuat kita selamat dari serangan musuh kita, yaitu iblis. Tuhan bukan cuma melindungi dan memberi keselamatan. Tuhan juga memberikan kemenangan. Pemazmur berkata, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Artinya, kids, Tuhan membuat kita memperoleh kemenangan. Tapi bukan karena kita kuat atau kita hebat. Tapi karena Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kita. Pemazmur tidak berkata dirinya yang berperang. Kita coba baca di nomor 27 tadi, di Mazmur tadi. Apa yang dilakukan pemazmur? Dia diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi pemazmur gak ngapa-ngapain, hanya diam dan menyaksikan. Cuma diam dan nonton saja. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Dan pemazmur memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Wah, Tuhan kita keren banget ya, kids. Tuhan melindungi kita. Bukan hanya membuat kita selamat dan aman, tapi juga membuat kita jadi pemenang. Iya, kalau kids percaya pada Tuhan, kids akan beroleh selamat dan jadi pemenang. Serangan iblis memang hebat, tapi Tuhan Allah, pelindung kita, jauh lebih hebat dari iblis. Tapi Mang, Tuhan kan di sorga. Bagaimana caranya Tuhan melindungi kita? Wah, Tuhan kita itu hebat, kids. Dia punya banyak cara untuk melindungi kita kalau kita mau berlindung pada Tuhan. Contohnya, kids. Kids ingat nggak cerita tentang Daniel? Waktu dia diancam masuk lubang singa kalau dia berdoa. Nah, ingat nggak? Daniel masuk lubang singa. Tapi Tuhan lindungi caranya gimana? Tuhan utus malaikatnya. Ingat 3 temannya Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi mereka juga dilindungi malaikat Tuhan. Nah, cara Tuhan melindungi yang paling hebat, gitu, yaitu waktu iblis mau merebut kita dari Tuhan. Iblis merayu kita untuk berbuat dosa. Dan waktu kita sudah jadi orang berdosa, iblis mau kita mendapat hukuman, yaitu maut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kids. Tapi Tuhan melindungi kita. Caranya, Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, datang ke dunia menjadi manusia, menanggung hukuman di atas salib, menggantikan kita, dan bangkit mengalahkan maut. Kita tidak melakukan apa-apa, hanya percaya dan berlindung pada Tuhan. Maka kita bisa selamat dari hukuman maut, dan kita bisa menang dari dosa dan dari iblis. Jadi, kalau hari ini atau besok-besok, iblis mau ajak kids berbuat dosa lagi. Kids di rumah tidak perlu takut. Katakan pada iblis, Tuhan Allah pelindungku, iblis pinggir. Kids, kita perlu bersyukur
Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa keren. Sama seperti pemazmur mau mempersembahkan syukur dengan sorak-sorai dan menyanyi memuji Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan Allah pelindung kita. Caranya, yang pertama, kita harus berani melawan rayuan iblis. Kayak lagu sekolah minggu itu tuh. Akal iblis aku menolak. Ya kan? Nah, yang kedua, kita mau belajar setia mengikut Tuhan. Firman Tuhan, aku menurut. Nah, bisa kids? Pasti bisa. Karena Yesus Kristus sudah menang dari iblis dan dari maut. Karena Tuhan Allah pelindung kita, maka kita bisa selamat dan bisa menang. Yes, Tuhan Allah pelindungku. Aku selamat, aku menang, Tuhan keren. Kids, sampai di sini dulu cerita Mang Hendro. Ya. Mang Hendro mau lanjut jualan lagi. Tapi sebelum itu, Mang Hendro akan berdoa supaya kids semua bisa jadi anak Tuhan yang pemberani. Karena kita punya Tuhan Allah pelindung kita. Ya. Mang Hendro berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan adalah Allah pelindung kami yang selalu ada untuk kami dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala kesulitan yang kami alami. Kami mau belajar untuk tidak takut dalam kehidupan kami, dan terlebih lagi kami mau belajar untuk berani melawan godaan iblis, sebab kami punya Allah yang melindungi kami, yang memberikan kami keselamatan, dan yang memberikan kami kemenangan. Kami mau hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada kami. Tuhan menciptakan kami, Tuhan memiliki kami, Tuhan sudah memelihara kami, bahkan melindungi kami. Dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bersyukur, yang mau setia mengikut Tuhan, dan yang mau terus berani untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke kids, sampai jumpa. Nah, kids semua, kita tadi sudah belajar bahwa Allah adalah pelindung kita. Kita bersyukur ya, karena Tuhan selalu melindungi kids semuanya. Kids semua, challenge kita minggu ini untuk kelas besar, kids akan membuat seperti ini. Dan untuk kids di kelas kecil akan membuat seperti ini. Kids bisa menyaksikan tutorial di dalam video yang akan ditayangkan.
Nah, seru ya. Jangan lupa hasil kit semua dikumpulkan paling lama tanggal 5 bulan Mei tahun 2021. Jangan lupa ya, seperti biasa kit bisa mengumpulkan lewat WA, lewat foto ke guru masing-masing. Oke kit, mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kakak akan pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Tuhan pelindung kami. Kami jadi tahu Tuhan kalau Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, dan untuk orang-orang sekeliling kami. Mereka juga Tuhan lindungi. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, maupun dimanapun juga. Berkati untuk guru-guru kami, dan berkati untuk semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.